Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan ayat yang sangat pendek tetapi penuh makna. Ayat ini ada di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bersyukur dan menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita lihat bagaimana orang-orang biasanya menyambut hari-hari mereka. Jangan-jangan kita sering mengeluh di pagi hari. Coba ingat ya, apa yang biasanya kita lakukan saat bangun tidur? Apakah kita langsung bilang, terima kasih Tuhan, hari ini adalah anugerah-Mu yang luar biasa? Atau malah kita berkata, aduh kenapa alarm ini berbunyi? Kenapa ya pagi-pagi kok hujan? Kenapa ya hari ini aku harus bekerja? Kalau jawabannya yang kedua, welcome to the club. Kita semua pernah seperti itu. Bahkan ada teman saya yang bilang, kenapa hari Senin itu harus ada? Padahal kalau kita pikir-pikir ya, tanpa hari Senin kita tidak bisa bakalan ngopi bareng. Betul kan? Atau tanpa ada hari Senin, kita tidak akan pernah bisa bertemu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Benar kan? Tapi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap hari, bahkan hari Senin yang kadang bikin kita stres adalah anugerah dari Tuhan. Mungkin kita tidak bisa memilih kondisi, tapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa memilih sikap hati kita. Ya, daripada marah-marah karena macet, mending kita nyanyi lagu rohani di mobil. Betul kan? Lumayan kan? Bisa membuat hati kita adem, walau mungkin jalannya panas. Yang kedua, bersorak-sorak, bukan berkeluh kesah. Nah, ayat ini juga bilang begini, marilah kita bersorak-sorak. Tapi coba kita bayangkan kalau kita salah artikan tentang ayat ini, atau kita salah mengartikan kata bersorak-sorak. Misalnya, pas lagi tiba di kantor, hore, akhirnya deadline datang juga. Atau pas lagi di rumah, di depan suami kita, di depan istri kita, kita loncat-loncat, wah hari ini bakal seru banget. Sementara suami atau istri kita cuman melongo melihatnya. Dalam hati berkata, ini orang kok semangat banget ya. Kenapa tiba-tiba kok dia semangat banget ya. Tapi serius Bapak Ibu Saudara,
Bersorak-sorak di sini maksudnya adalah bersukacita di dalam hati. Sukacita yang berasal dari Tuhan itu nggak perlu lebay-lebay kayak orang nonton konser musik, atau seperti orang yang nonton pertandingan sepak bola. Enggak, cukup dengan senyum tipis-tipis, udah syukur banget. Contohnya, kalau tiba-tiba ada bos kita yang ngasih pekerjaan tambahan, daripada kita protes, mending di dalam hati kita bilang begini, Tuhan, ini pasti ujian agar aku semakin dewasa. Amin. Walau mungkin di luar kita cuma senyum paksa, tapi di dalam hati kita sudah bilang, haleluya, aku kuat. Ya. Poin yang ketiga, jangan lupa syukuri hal-hal kecil. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah bersyukur atas hal-hal kecil? Misalnya bersyukur kalau wifi ini lancar pas lagi Zoom meeting, atau bersyukur gorengan langganan saya rasanya masih enak hingga hari ini. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang besar, padahal Tuhan sering kali memberkati saudara dan saya lewat hal-hal kecil. Contoh lain, kalau misalnya kita berada di jalan dan sedang lampu merah dan warna merahnya ini lama banget, jangan buru-buru stres, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Tuhan lagi bilang, sabar dulu nak, nanti kalau lampunya hijau kamu bisa gaspol lagi, kan gitu. Atau kalau kita sedang antri di sebuah bank dan nomor antrian yang kita pegang ini nggak dipanggil-panggil, ya. Mungkin Tuhan lagi kasih kesempatan buat kita, ya, untuk baca Alkitab, untuk baca doa-doa singkat di HP kita, kan lumayan. Sambil menunggu kita tetap produktif. Ingat loh saudara, hidup ini tidak selalu berbicara tentang hal-hal besar. Catat. Kadang kebahagiaan itu ada di hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Seperti kata pepatah, jangan hanya lihat awan mendung, tapi juga perhatikan pelangi di baliknya. Ya kalau nggak ada pelangi, lihatlah burung-burung yang sedang berterbangan di langit. Itu adalah sebuah alasan buat kita untuk tetap bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yuk jalani hidup ini dengan penuh kegembiraan. Jadi saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kita tidak perlu menjadi orang yang super positif, yang selalu tersenyum lebar seperti iklan pasta gigi. Yang penting kita bisa menjalani hari ini dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Kalau ada masalah, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada di samping saudara dan juga saya. Kalau ada tantangan, anggap saja itu sebagai peluang untuk terus belajar. Dan kalau ada hal-hal kecil yang membahagiakan, jangan lupa, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari ini.
Maaf kalau kami sering mengeluh atau mungkin malah marah-marah. Tolong ajari kami Tuhan untuk melihat hal-hal baik di sekitar kami. Bahkan dalam hal-hal kecil sekali. Jadikan kami orang-orang yang bisa bersukacita dan bersyukur setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.